Halo semuanya, nama saya Din dan hari ini saya akan berbicara kepada Anda tentang ACCA dan Anda mungkin bertanya-tanya, saya sudah mendengar tentang program ACCA, apakah saya harus mengikuti program ACCA atau tidak? Apakah ini akan membantu saya mengejar karir yang baik di masa depan? Mari kita bicarakan tentang itu. Saya akan memberikan perspektif saya tentang hal-hal, kan? Dan ini tidak bersifat mutlak. Anda harus memutuskan sendiri, tetapi saya akan memberikan beberapa saran yang saya pikir bisa membantu Anda membuat keputusan itu. Jadi pertama-tama, jika Anda tidak tahu apa itu ACCA, apa itu ACCA? Nah, ACCA adalah program akuntansi. Ini adalah sebuah kualifikasi dan bagi saya, ini adalah kualifikasi internasional. Dan itu adalah alasan utama mengapa saya memilih untuk mengikuti ACCA, karena aspek internasionalnya. Cara kerjanya pada dasarnya adalah Anda akan memiliki total 13 atau 14 ujian. Anda dapat melakukan ujian ini di mana saja. Anda tidak perlu pergi ke sekolah untuk mengikuti ujian. Anda tidak perlu pergi ke negara tertentu untuk melakukan ujian. Tidak. Anda akan melakukannya di rumah. Anda akan melakukan ujian Anda secara online di komputer pribadi Anda, di mana saja di dunia. Selain itu, Anda akan belajar sesuai keinginan Anda. Anda harus, atau maksud saya, Anda tidak perlu pergi ke sekolah setiap malam di Inggris, di Amerika. Ya, mungkin Anda bisa memulai karir Anda. Anda bisa memiliki pekerjaan penuh waktu, kan? Dan di waktu luang Anda belajar untuk ujian-ujian ini. Sekarang, seperti yang saya katakan, ada 13 ujian. Jadi, ini tidak mudah atau tidak sulit, tetapi ini adalah proses yang panjang. Baiklah. Dan waktu tercepat yang bisa Anda lakukan adalah sebenarnya 3 tahun. Alasan mengapa adalah karena Anda harus mencatat 3 tahun pengalaman profesional yang terkait dengan akuntansi dan keuangan. Anda dapat menggunakan pengalaman sebelumnya yang sudah Anda miliki di industri. Anda bisa melakukannya. Tapi kamu tidak akan menyelesaikan semua 13 ujian dalam 3 bulan. Ini akan memakan waktu. Sekarang, untungnya, ujian pertama tidak terlalu sulit, mereka cukup cepat. Dan bagi saya, ketika saya mulai, saya tidak memiliki pengalaman akuntansi atau keuangan sebelumnya, baik pengalaman profesional maupun pengalaman akademis, kan? Saya tidak memiliki apa-apa. Saya hanya memiliki sertifikat kelulusan dari sekolah menengah. Dan ketika saya mendaftar ke ACCA, saya bertanya kepada mereka, apakah saya bisa mendaftar dengan sertifikat tinggal dari Prancis? Dan mereka bilang, ya, baiklah, kamu akan mulai di tingkat BT. BT adalah ujian pertama, kan? Lalu jika Anda tidak memiliki sertifikat kelulusan dari sekolah menengah, Anda juga bisa melakukannya. Jika Anda tidak memiliki apa-apa, jika Anda benar-benar tidak memiliki apa-apa, Anda tidak pernah pergi ke sekolah, masih ada cara untuk Anda bergabung dengan program ini. Anda harus melakukan ujian pengantar sebelum itu, yang tidak masalah. Jadi, saya mulai di tingkat BT, namun jika Anda memiliki gelar akademis, akuntansi sebelumnya, Anda dapat mendapatkan pengecualian. Dalam beberapa kasus, itu tergantung, kan? Biasanya banyak pengecualian diberikan kepada orang-orang yang belajar di Inggris, di universitas biasa, dalam bidang akuntansi. Jumlah maksimum pengecualian yang diberikan oleh ACCA adalah untuk 9 kertas, 9 ujian. Jadi Anda hanya perlu melakukan 4 ujian terakhir, yang sangat bagus. Di mana Anda memiliki gelar sarjana di bidang akuntansi, atau gelar magister di bidang akuntansi. Saya tidak yakin berapa banyak pengecualian yang dapat Anda dapatkan dari ACCA. Anda harus online dan memeriksa di situs web ACCA, cari di Google, cari kalkulator pengecualian ACCA.
akan memberikan Anda formulir. Anda dapat mencari, memasukkan informasi sekolah-sekolah Anda, gelar-gelar Anda, dan Anda akan mendapatkan informasi apakah bisa mendapatkan pengecualian. Tapi saya tidak akan terlalu mengandalkan ini, kan? Saya telah melihat banyak orang dalam karir saya yang saya temui ketika saya bekerja di Ireland yang sedang melakukan ujian ACCA seperti saya, atau mereka merencanakan untuk melakukan ujian ACCA, tetapi mereka tidak pernah melakukannya. Alasannya adalah, saya sedang mengambil gelar sarjana di bidang akuntansi, jadi saya hanya menunggu untuk mendapatkan gelar itu karena kemudian saya bisa mendapatkan 1 atau 2 pengecualian. Dan orang-orang ini berada dalam keadaan lumpuh. Saya tidak akan merekomendasikan untuk mengandalkan pengecualian. Teman-teman, lakukan saja. Ayo pergi. Mulailah di tingkat BT seperti yang saya lakukan. Karena bagaimanapun, saya sudah melihat orang-orang datang dengan banyak pengecualian. Mereka hanya perlu mengerjakan 4 ujian terakhir karena mereka memiliki gelar sebelumnya di bidang akuntansi dari universitas. Dan kemudian mereka nanti di ujian terakhir dan mereka tidak siap karena cara kerja ACCA kan Anda memiliki 13 ujian dan ada 3 langkah utama di mana Anda memiliki 3 ujian di langkah pertama, kemudian 6 ujian, dan kemudian 4 ujian terakhir. Sekarang topik ujian ini sangat luas dan tersebar, tetapi mereka akan dibahas kembali di setiap langkah. Jadi sesuatu yang Anda lihat di 2 langkah pertama, akan Anda lihat lagi di langkah terakhir, tetapi dengan tingkat yang lebih maju. Setiap langkah lebih maju. Jadi, jika Anda mendapatkan pengecualian dari semua kertas pertama dan langsung menuju langkah terakhir, Anda tidak mendapatkan persiapan sebelumnya dengan ujian yang lebih mudah pada topik yang sama, dan Anda tidak siap serta tidak tahu cara melakukannya, dan banyak orang gagal, sayangnya, berkali-kali. Namun, tidak apa-apa jika Anda berpikir bahwa saya lulus semua ujian saya pada percobaan pertama. Anda salah, saya gagal banyak ujian dan saya harus mencobanya lagi, tetapi tidak apa-apa. Jadi begini cara kerjanya. Pada dasarnya, Anda melakukan ujian Anda secara online. Anda tidak perlu pergi ke luar negeri, Anda bisa melakukannya dari Jerman. Dan Anda bisa mendapatkan pengecualian jika Anda memiliki latar belakang tertentu. Dan Anda harus memiliki 3 tahun pengalaman profesional. Sekarang, pengalaman profesional ini tidak bisa sembarang. Pengalaman, harus relevan, harus terkait dengan akuntansi dan keuangan. Jadi, cara kerjanya adalah Anda akan menunjuk seorang pengawas di perusahaan tempat Anda bekerja sebagai pengawas berpengalaman, dan orang tersebut kemudian akan menandatangani pengalaman 3 tahun Anda dengan ACCA. Sekarang triknya adalah bahwa pengawas juga harus seorang akuntan terdaftar. Dia tidak harus menjadi anggota ACCA, tetapi dia harus menjadi bagian dari organisasi IFAC. Dan organisasi IFAC adalah Federasi Akuntan Internasional. Jadi mana pada dasarnya ini adalah kumpulan dari semua badan akuntan terdaftar yang berbeda di seluruh dunia. Jadi jika dia adalah seorang, itu baik-baik saja, itu sempurna. Jika dia adalah akuntan publik bersertifikat Amerika, dia bisa menandatangani pengalamanmu. Apakah kamu mengerti maksudku? Sekarang ini rumit karena kamu perlu strategi, kan? Saya sudah membuat video terpisah tentang ini, tetapi dalam bahasa Prancis. Namun pada dasarnya, ini tidak mudah untuk mendapatkan pengalamanmu disetujui, karena pikirkanlah kamu memiliki akuntan publik bersertifikat yang bekerja sangat keras untuk menjadi akuntan publik bersertifikat, kan? Dan kemudian kamu memintanya untuk mempertaruhkan reputasinya untuk menandatangani pengalamanmu. Dan jika dia tidak mengenalmu, dia mungkin tidak akan melakukannya, kan? Ini adalah sesuatu yang perlu kamu siapkan sebelumnya. Kamu tidak bisa menunggu sampai hari terakhir untuk memintanya, kan? Kamu harus menyiapkannya sebelumnya. Kamu harus memiliki strategi, sebuah rencana. Sekarang hal lain tentang pengalaman PER adalah bahwa Anda harus menyetujui 9 tujuan kinerja. Dan ini adalah
area topik umum, seperti pajak, akuntansi umum, pembukuan, tata kelola, dan etika. Nah, jadi Anda harus menulis sedikit teks tentang bagaimana Anda menerapkannya dalam pekerjaan Anda. Dan kemudian pengawas itu juga akan menandatangani itu. Saya mengundang Anda untuk mencari informasi lebih lanjut secara online. Dan ketikan pengalaman PER, ACCAPER. Anda akan menemukan semua informasi tersebut. Namun, ini adalah sesuatu yang perlu Anda ingat. Dalam hal belajar, bagian terbaik tentang ACCA, dan inilah yang menarik saya untuk bergabung dengan ACCA, adalah bahwa saya tidak ingin kembali ke sekolah. Saya sudah selesai saya membenci seluruh situasi akademis. Saya dibesarkan di Prancis, dan saya melakukan ACCA di Irlandia. Saya bekerja di Irlandia, namun saya memiliki kenangan buruk tentang sistem akademis di Prancis, dan itu sangat kaku, itu tidak fleksibel. Anda tidak bisa bekerja dan kembali belajar pada saat yang sama. Itu benar-benar tidak mungkin. Dan bagi saya, ketika saya melihat ACCA, betapa fleksibelnya, itu seperti napas segar, saya sangat senang. Dan itulah hal hebat tentangnya. Anda belajar sesuka Anda. Oke, Anda ingin membeli sekolah, mahal untuk mendapatkan kelas tatap muka di kota London. Silakan, habiskan ribuan pound untuk melakukannya. Anda bisa melakukannya. Justru jika Anda ingin lulus ujian, tetapi tidak memiliki uang, cukup tonton video di YouTube. Anda akan baik-baik saja. Jika Anda serius dan mengumpulkan informasi yang Anda butuhkan, Anda akan baik-baik saja. Cukup beli bukunya di Amazon. Dan itu yang saya lakukan berkali-kali. Saya sangat bergantung pada buku fisik. Biayanya berapa? 40 euro, itu saja. Dan kemudian yang Anda lakukan adalah membayar untuk setiap ujian seiring berjalannya waktu. Ujian ini tidak mahal dibandingkan dengan kualifikasi profesional lainnya, kan? Jika Anda memikirkan ujian CFA, misalnya, ujian tersebut cukup mahal, Anda akan membayar hingga 2.000 euro untuk sebuah ujian. Jadi Anda tidak ingin melakukan kesalahan. Namun, dengan ACCA, setiap ujian, tentu saja, jika Anda menjumlahkan semua biaya, itu bukan. Itu adalah banyak uang. Anda menyebarkannya seiring waktu, bukan. Jadi Anda akan membayar 200 euro untuk ujian di sini. Belajar selama 3 bulan, membayar 200 euro di sini untuk ujian lainnya. Dan inilah yang saya lakukan. Dan seperti yang saya katakan, berapa banyak waktu yang Anda butuhkan untuk setiap ujian? Nah, untuk 3 atau 4 ujian pertama, saya membutuhkan 1 bulan. Kan? Saya berada di suatu masa dalam hidup saya di mana saya sedikit kehilangan arah, dan saya membutuhkan sesuatu, saya perlu beralih, kan. Saya telah melakukan banyak pekerjaan sebelum itu, berbagai jenis pekerjaan, dan saya sudah tertarik pada akuntansi dan keuangan. Saya pergi ke sebuah pesta sosial dengan istri saya, dan saya bertemu dengan teman-temannya, kan. Dan saya bertemu dengan seorang pria Irlandia yang berkata, "Oh, saya bekerja di sebuah dana. Saya seorang akuntan dan saya seorang mahasiswa." Dan saya berkata, "Tunggu sebentar. Apakah kamu bekerja atau kamu seorang pelajar? Saya tidak begitu mengerti ini. Kamu tidak bisa menjadi keduanya." Dia berkata, "Tidak, tidak, tidak. Saya bekerja sebagai akuntan, tetapi pada saat yang sama saya sedang belajar dan dia sedang mengambil ACCA." Dan malam itu, saya pulang ke rumah dan mencari segala sesuatu tentang ACCA, bagaimana cara kerjanya. Saya sangat tertarik, kan? Dan saya berpikir, oke, ini yang akan saya lakukan. Saya akan melakukannya. Dan jadi saya mendaftar, saya membayar biaya pendaftaran, dan saya pergi ke ujian pertama, yang merupakan CBDS, ujian berbasis komputer di Dublin. Dan itu adalah ujian pilihan ganda. 100 atau 120 pertanyaan 2 jam. Ujian 100 atau 120 pertanyaan 2 jam. Dan saya belajar dengan YouTube, kan. Saya menonton semua yang saya bisa tentang. Itu adalah ujian BT. Ujian pertama adalah BT. Itu memakan waktu 1 bulan, karena pada saat itu saya menganggur. Nah, saya sangat putus asa. Jadi saya lulus ujian BT, atau saya sedang mengerjakan ujian. Dan kemudian saya mendapatkan hasilnya secara instan, kan, di layar, karena ini adalah soal pilihan ganda. Jadi,
Anda mendapatkan hasilnya secara instan kan? Dan Anda perlu mendapatkan lebih dari 50 kan? Totalnya 100 poin. Anda perlu mendapatkan lebih dari 50 untuk lulus. Dan saya rasa saya mendapatkan sekitar 65. Dan saya sangat senang, gembira, begitu bahagia. Dan saya berkata, oh Tuhan, itu dia. Kita akan baik-baik saja. Saya akan melakukan ini. Dan kita akan baik-baik saja. Apa yang saya lakukan? Saya langsung pulang, membayar untuk ujian kedua 1 bulan kemudian, dan saya melakukannya lagi. Saya belajar dengan sangat giat untuk ujian kedua, yaitu MA, Akuntansi Manajemen. Dan kemudian saya pergi ke pusat ujian 60-65 lagi. Dan saya sangat termotivasi, sangat bersemangat. Dan saya berpikir, oke, mari kita coba dan cari pekerjaan sekarang. Mari kita pergi, mari kita coba untuk mencari pekerjaan. Dan jadi saya melamar pekerjaan. Dan ketika Anda memiliki tenaga kerja yang putus asa, yang bertemu dengan praktik akuntansi, yang serakah, yang mencari tenaga kerja murah, sesuatu yang ajaib terjadi, dan saya menemukan pekerjaan setelah 2 ujian. Oke, inilah cara saya mendapatkan pekerjaan pertama saya di industri, hanya dengan 2 ujian ACCA. Oke, teman-teman, jadi saya ingin Anda tahu, membawa itu pulang kepada Anda. Oke, mengapa Anda harus melakukan ACCA? Seperti yang saya katakan, saya telah melakukan banyak pekerjaan dan ada sebuah... Saya merasa karena frustrasi, karena saya tidak menganggap diri saya pintar atau cerdas. Tapi saya juga tidak merasa bodoh. Dan saya sudah melakukan banyak pekerjaan sebelumnya. Pelayan, catering, koki, penjualan, dukungan TI, terutama di Irlandia. Saat itu ada banyak IT, saya hanya, Anda tahu, bersantai, menjelajahi apapun yang bisa saya temukan. Dan jika Anda pernah merasakan hal itu, Anda bekerja di sebuah perusahaan. Dan Anda ingin melakukan yang terbaik, Anda ingin dipromosikan, bukan Anda ingin berkembang di dalam perusahaan. Dan jadi Anda sangat antusias dan membawa banyak ide, serta berusaha untuk bersikap kewirausahaan di dalam perusahaan. Dan itu sangat naif. Sangat naif, karena kamu memberikan ide kan, kamu seperti, oh kita harus melakukan ini, kita harus melakukan itu. Dan saya memiliki beberapa ide, dan saya membawanya kepada manajer saya dengan semangat di mata saya. Dan saya berkata, ya kita bisa melakukan ini dan itu. Dan saya memiliki ide, bagaimana jika saya memprogram sesuatu di sini dan di sana. Dan manajer Anda berkata, oh itu hebat, oh wow, itu ide yang sangat bagus. Wow Anda, wow itu sangat menarik. Dan oke, dan itu saja. Bisakah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda sekarang tolong? Bisakah Anda kembali? Itu adalah cerita yang menarik. Tetapi, bisakah Anda hanya, mengirimkan email itu sekarang tolong? Terima kasih. Dan saya seperti, saya tidak mengerti. Saya tidak bisa mengerti. Saya tidak bisa memahaminya. Tetapi itu sangat jelas dan sangat naif. Di perusahaan ada 3 tingkat. Anda memiliki tingkat operasi. Ini adalah dasar piramida, kan? Operasi terdiri dari unit-unit individu yang ada untuk melaksanakan tugas. Dan Anda dipekerjakan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oke. Tidak ada yang lebih dari yang Anda miliki di tingkat taktis atau manajer menengah. Dan kemudian di atas Anda memiliki tingkat strategis, yaitu dewan direksi yang memiliki visi, strategi, jangka panjang, dan semua pengambilan keputusan berada di tingkat strategis. Di tingkat menengah, manajemen menengah juga tidak memiliki kekuatan keputusan. Oke, mereka ada untuk mengontrol atau memantau KPI, kan? Berapa banyak panggilan telepon yang diambil orang ini, berapa banyak hari sakit yang diambil orang ini, dan seterusnya. Mereka hanya memantau KPI dan tidak memiliki kekuatan strategis sebenarnya.
adalah kepentingan. Dan jadi sangat jelas bahwa saya merasa frustrasi karena saya naif, berpikir pada tingkat strategis yang bukan hanya 2 tingkat di atas, tetapi mungkin dalam perusahaan yang sebenarnya 5-10 tingkat di atas. Benar. Dan saya akan menceritakan sebuah cerita. Anda sedang pindah rumah, oke? Anda pindah ke rumah baru. Jadi, Anda harus mengumpulkan semua barang Anda dan kemudian memasukkannya ke dalam kotak, mengumpulkan semua perabotan Anda dan kemudian membawanya ke truk dan pergi ke rumah baru, memindahkan semuanya. Ini cukup stres, kan? Dan karena ini cukup stres, semuanya terasa berat, kamu butuh otot. Kamu butuh bantuan. Anda membutuhkan orang-orang yang berotot. Anda membutuhkan tubuh. Jadi Anda menyewa perusahaan pindahan. Dan pada hari, ketika perusahaan pindahan tiba, mereka berkata, "Oke, kami akan membantu Anda memindahkan furnitur." Ya, ini sangat berat, teman-teman. Saya butuh kalian untuk memindahkan semua barang berat ini ke rumah baru. Oke? Kemudian, si pemindah yang besar dan berotot berkata, "Tunggu, Anda ingin kami memindahkan furnitur ini ke rumah baru ini. Anda bilang, Anda pindah ke lingkungan ini di Berlin. Anda pindah ke rumah baru ini." Tidak, jangan lakukan itu. Rumah baru ini bukan lingkungan yang baik. Di sana tidak ada sekolah yang bagus. Ini agak berbahaya. Tidak, jangan pindah ke sana. Itu bukan ide yang baik. Oke, saya rasa kamu seharusnya tidak melakukan itu. Dan mungkin kita sebaiknya tidak memindahkan furniturmu. Dan kamu seperti, "Baiklah, terima kasih atas sarannya. Tetapi kami tetap akan melakukannya." Baiklah, itu sangat menarik. Cerita Anda sangat menarik, tetapi saya sudah membeli rumah baru. Baiklah, sudah terlambat. Dan sejujurnya, itu sudah selesai. Dan saya menyewa Anda untuk memindahkan furnitur. Oke. Skenario kedua. Anda sedang melihat rumah di situs web real estate dan ingin membeli rumah baru. Kemudian, Anda menemukan sebuah rumah. Oh, harganya sempurna. Ini luar biasa. Dan Anda segera menghubungi agen real estate yang terdaftar, dan Anda menelepon agen real estate tersebut, dan Anda memberitahu mereka, "Oh, saya melihat iklan rumah ini di lingkungan ini. Saya ingin membeli rumah ini. Ini terlihat luar biasa, harganya luar biasa, ini terlihat luar biasa." Dan kemudian, agen real estate di telepon mulai berkata, "Oh ya, Anda ingin membeli rumah ini. Nah, saya harus memberitahu Anda terlebih dahulu. Mungkin sebaiknya Anda tidak melakukannya, karena sebenarnya rumah ini berada di lingkungan yang buruk, telah berubah seiring waktu, dan agak berbahaya, dan sekolah terakhir di sekitar sini baru saja ditutup. Jadi mungkin bukan ide yang baik untuk membeli rumah ini." Dan kemudian kamu mendengarkan, dan kamu berkata, Oh ya, kamu benar, sebenarnya, ya. Oh, baiklah, terima kasih telah jujur. Terima kasih telah memberitahuku ini. Aku tidak menyadarinya. Terima kasih." Dia bilang, "Tidak masalah." Dan kamu seperti, "Baiklah, aku tidak akan membeli rumah ini." Bisakah kamu melihat perbedaan antara dua orang di sana? Perbedaannya adalah legitimasi. Benar, satu orang sah, satu orang sah. Tidak sah untuk membicarakan hal-hal tertentu. Dan itulah yang saya rasakan kurang sepanjang hidup saya, legitimasi. Dan saya yakin banyak orang yang menonton merasakan hal yang sama persis. Anda tidak berhak untuk berpikir di atas gaji Anda. Baik, Anda tidak berhak untuk berada di tingkat itu. Anda sangat baik. Oh ya, ini adalah ide-ide yang sangat menarik, tetapi Anda tidak memiliki gelar itu. Maaf, jadi diam saja. Baik, dan itulah yang diberikan oleh ACCA kepada kalian. ACCA dapat memberikan Anda legitimasi. Sekarang, saya tidak menjamin itu, tentu saja. Bukan? Tidak ada yang dijamin. Namun, Anda memiliki kesempatan. Anda memiliki probabilitas tinggi. Tiba-tiba, karena ketika Anda tidak mengikuti program seperti itu, atau Anda tidak melakukan, bahkan bukan hanya ACCA, program tingkat tinggi apapun, dan Anda hanya memiliki gelar universitas, mungkin hanya sarjana, dan Anda dipekerjakan sebagai pelaksana. Di tingkat operasional, di dunia yang semakin kompetitif ini, Anda memiliki peluang yang sangat kecil, jika tidak nol, untuk akhirnya berada di dewan perusahaan tempat Anda bekerja. Persentase kemungkinan bahwa Anda akan berakhir di dewan perusahaan
Anda adalah kesalahan pembulatan. Itu adalah 0,00000. Itu benar-benar kesalahan pembulatan. Katakan saja 0. Baiklah, mari kita bulatkan. Ini cukup kuat apa yang saya katakan di sini, teman-teman. Saat ini, seperti yang saya katakan di awal, hal yang sangat menarik yang membuat saya memilih ACCA. Dan bukan program lainnya, ada banyak program lain, adalah bahwa ACCA benar-benar internasional. Ada sebuah situs web dari ACCA yang disebut Portal Karir ACCA. Dan pasti ini adalah situs web di mana Anda memiliki semua. Komunitas ACCA benar-benar memposting pekerjaan di jaringan mereka. Mereka memposting pekerjaan ACCA untuk anggota ACCA lainnya. Saya mengundang Anda untuk mengunjungi situs web tersebut. Anda bisa mengetik di Google Portal Karir ACCA dan Anda akan menemukan situs web ini. Dan mereka memiliki semua negara yang terdaftar, bukan Anda dapat menjelajahi berdasarkan negara, di mana pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu nyata. Mereka terkini pada saat saya merekam video ini. Kita tidak sedang membicarakan platform seperti LinkedIn atau Indeed, tidak. Ini adalah situs web terpisah, hanya untuk anggota ACCA. Jenis pekerjaan apa yang kita miliki? Tentu saja, jika saya melihat peran pekerjaan, Anda memiliki akuntan, Anda memiliki akun, utang, piutang, Anda memiliki auditor, akuntan, analis bisnis, kepatuhan, risiko, pengendalian kredit, mitra bisnis keuangan. Sekarang ini adalah peran yang menarik. Seorang mitra bisnis keuangan. Seseorang sedang mencari mitra bisnis, oke. Karena dia tidak berada di tingkat tinggi untuk mengelola semua aspek keuangan bisnis. Jadi dia siap untuk tidak menerima seorang karyawan, tetapi untuk membawa seorang mitra sangat kuat. Direktur keuangan, manajer keuangan, akuntan keuangan, analis keuangan, pengendali keuangan, perencanaan dan analisis keuangan. Ada perencanaan dan analisis keuangan. Anda mungkin sudah mendengar ini sebelumnya, FP&A di Amerika. Akuntan forensik, akuntan dana, akuntan grup, kepala keuangan, pajak, ada, banyak. Baiklah, jadi Anda memiliki banyak pekerjaan yang tersedia. Jika kita mengelompokkan hal-hal berdasarkan benua, jika kita melihat Eropa terlebih dahulu, Anda memiliki pekerjaan yang benar-benar ada di mana-mana untuk anggota ACCA, dan saya hanya akan menyebutkan beberapa, seperti Belgia, 153, Republik Ceko, 45, Prancis, di mana saya berada sekarang, 478, Jerman, 400, Yunani, 25. Irlandia 2008, disitulah saya melakukan CCA saya dengan baik. Belanda, 103. Romania 101, Swiss 58, Spanyol 322, dan tentu saja di Inggris ada 8.000 pekerjaan. Sekarang ini karena ACCA dimulai di Inggris. Namun itu tidak hanya di Inggris lagi. Bagaimana dengan Asia dan Timur Tengah? Nah, ini adalah kamu tahu, ini jika kamu seorang pecinta perjalanan. Maksudku, hentikan video ini, lakukan saja ACCA, karena ada begitu banyak tempat yang bisa kamu kunjungi di Asia, benar. Dan seperti yang Anda ketahui, Eropa perlahan-lahan mengalami kemunduran. Hari-hari terbaiknya telah berlalu, dan pertumbuhannya sangat lemah. Namun di Asia, di Afrika, ada hal-hal yang terjadi. Apa yang kita punya? Bangladesh, maaf. Di Bangladesh, kami memiliki 400 pekerjaan. Di India, kami memiliki 800 pekerjaan. Di Indonesia, apalagi di Jepang. Malaysia, 400 pekerjaan. Pakistan, Filipina, Qatar, Arab Saudi, Singapura, 800 pekerjaan. Korea Selatan, itulah tempat saya pergi. Dan saya sebenarnya adalah seorang guru ACCA di Korea Selatan. Thailand, 42, UAE, 100, Vietnam, Australia. Bagaimana dengan Amerika Latin? 100 Vietnam, Australia. Baiklah.
Bagaimana dengan Amerika Latin? Kami memiliki 3, 4, Rondine 5 pekerjaan di ASEAN. Sekarang semua orang tahu. Jika Anda ingin menjadi akuntan di ASEAN, Anda harus menjadi CPA, CPA Amerika. Nah, tidak selalu begitu. Anda bisa menjadi ACCA, lalu bekerja di ASEAN, di mana Kanada 800 pekerjaan, dan kemudian ada seluruh Amerika Selatan. Sekali lagi, tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi, sejujurnya, Meksiko, Kolombia, Chile, Brasil, Argentina. Anda bisa pergi. Mari kita lihat Afrika. Apa yang kita miliki di Afrika? Jelas pekerjaan utama ada di negara-negara dengan PDB tinggi. Kita memiliki Afrika Selatan dengan 800 pekerjaan, Maroko dengan 88 pekerjaan, Mauritius, sebuah pulau berbahasa Prancis kecil di sebelah Madagaskar sebagai surga pajak dengan 122 pekerjaan. Saya membuat video dalam bahasa Prancis tentang Mauritius, Ghana dengan 162 pekerjaan, Mesir dengan 345, dua Mesir 345. Teman-teman, kalian bisa pergi kemana saja dengan ACCA. Itulah bagian yang membuat saya sangat bersemangat. Yang paling saya cintai adalah saya benar-benar bisa pergi kemana saja. Terutama di dunia ini, di mana Anda mendengar bahwa dunia sedang runtuh. Dan segala sesuatu akan hancur. Kita berada di ambang Perang Dunia III. Dunia terbelah menjadi dua. Saya tidak ingin memilih sisi. Saya bukan politisi yang membuat kekacauan ini, oke? Saya tidak ingin memilih sisi. Saya hanya seorang individu yang mencoba menavigasi situasi di sini. Jadi, saya suka ide memiliki polis asuransi ini dengan ACCA. Apapun yang terjadi, saya memiliki banyak pilihan. Saya bisa membeli tiket pesawat dan pergi kemanapun yang aman. Karena saya bisa dengan ACCA. Itu sangat kuat. Baiklah, sekarang poin terakhir yang akan saya sampaikan adalah bahwa seperti yang sudah Anda ketahui, kami telah diberitahu. Jika Anda sedang belajar akuntansi dan Anda mengambil sertifikat akuntansi tradisional yang sudah ada sejak awal selama 100 tahun. Anda menjadi seorang akuntan yang bergabung dengan sebuah praktik akuntansi, baik di kota besar, kota kecil, atau tersebar di berbagai tempat. Sekarang, apakah Anda tidak berpikir bahwa model bisnis ini sedang menghadapi tantangan? Apakah kamu tidak berpikir bahwa model bisnis ini sudah menghitung hari? Karena ini pasti terjadi di Prancis, bukan? Apa yang terjadi adalah praktik akuntansi berukuran menengah dan kecil. Ini terus mengeluh bahwa mereka tidak dapat menemukan tenaga kerja. Mereka tidak dapat menemukan tenaga kerja untuk melakukan pembukuan mereka. Nah, jika Anda melihat bisnis mereka, biasanya beberapa dari mereka masih belum memiliki komputer, kan? Mereka masih menggunakan kertas untuk melakukan pembukuan. Dan yang lainnya, mereka hanya memiliki klien-klien restoran ini, tukang daging, pembuat keju, pabrik anggur, bisnis lokal, para pemilik berusia sama dengan akuntan bersertifikat. Maksud saya, di atas 60 tahun, kan? Dan apa yang akan terjadi dalam 10 tahun, 15 tahun, ketika pemiliknya meninggal dan menyerahkannya kepada anak-anaknya? Kemungkinan anak itu akan menutup bisnisnya, atau beralih ke akuntan, praktik yang lebih besar, di mana semuanya digital, di mana mereka memiliki infrastruktur digital untuk menurunkan biaya dan mengotomatiskan segalanya. Nah, jadi bagi saya ingin menantang model bisnis lama dari praktik akuntansi ini. Dan saya rasa saya tidak akan salah. Saya tidak berpikir ini akan bertahan selamanya. Akan ada di sana, itu masih akan ada. Tapi saya tidak berpikir itu adalah cara yang paling menguntungkan untuk membangun karir jika Anda mempelajari disiplin ini. Dan seperti yang kita lihat, dunia berkembang dengan sangat cepat. Anda perlu memiliki pengalaman internasional. ACCA menggunakan bahasa Inggris. Anda harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Bahasa Inggris bisnis yang sangat tinggi. Apakah Anda telah mencapai penguasaan? Karena Anda akan mencapainya jika Anda belajar ACCA. Ini sulit dan semuanya dalam bahasa Inggris.
Oke, ini adalah bahan pemikiran untuk kalian semua. Saya yakin ada banyak orang yang telah memikirkan tentang ACCA, tetapi belum menemukan video seperti milik saya. Jadi, saya mengundang kalian untuk tetap di sini dan melihat apakah saya membuat video lainnya. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.